hanya berjarak 3 tahun saja. Dari tahun 1717 ketika ya para Masoniah dunia itu berhimpun di kota London untuk merancang apa yang disebut sebagai The New World Order atau Novus Ordo Seclorum, hanya berjarak 3 tahun. Tahun 1720 sudah berdiri Logi ya Orient yang ada di kota Konstantinopel untuk menginfiltrasi Utsmaniyah, sekaligus juga merencanakan terkait dengan upaya agar Utsmani terjebak dengan utang. Utsmani akhirnya kemudian mengadopsi sekularisme dan padanya Utsmaniyah kolaps dan akhirnya diruntuhkan. Kolaps dengan utang ya. Betul. Dijebak dengan utang. Jadi negara kita kalau dijebak dengan utang jangan-jangan masuk konsep itu juga. Jadi secara nggak langsung nih bahwa Bank Indonesia dulu yang kemudian dipakai sebagai Indonesia dulunya adalah institusi tempat untuk memodali peperangan melawan Diponegoro. Betul. Jadi alat untuk membela penjajah. Betul. Untuk memodali kebutuhan perang melawan para pejuang. Betul. Sekarang jadi bank sentralnya Indonesia. Betul. Termasuk gini Mas, di Java Bank semenjak pendirinya tahun 1826 kita mengetahui catatan sejarah mengemuka bahwa akibat terjadinya perang di Diponegoro menyebabkan kebangkrutan bagi pemerintahan kolonial yang ada di Nusa Hindia atau Hindia Belanda negeri kita Hindia Timur, sampai kemudian juga bahkan perbankan yang ada di kerajaan induknya yang ada di kerajaan Belanda pun mengalami kebangkrutan karena biaya perang yang sangat luar biasa di situ. Oleh karena itu kemudian perhatian oleh kita. Pasca Diponegoro itu kemudian ya berhasil ditangkap, nah tidak langsung kemudian selesai. Karena apa? Ada api peperangan kembali yang ada di wilayah Sumatera, yaitu Perang Paderi. Baru selesai pada tahun 1837. Makanya sejak tahun 1837 pemerintah kolonial itu menerbitkan perundangan yang di situ kemudian satu di antaranya adalah ya menghabisi potensi bentuk perlawanan atau pemberontakan dari kalangan bumi putra, pribumi Nusantara untuk menghadapi kolonial. Di antaranya adalah ya kalau kita mengenal istilah ya Wali Songo atau Majelis Waliullah. Ya orang Sunda nyebutnya Dewan Salapan, orang Jawa nyebutnya Wali Songo. Keumuman menyebut Majelis Waliullah itu kemudian petieskan atau bahkan lebih daripada itu dihapuskan, dibubar paksakan. Nah, kenapa? Satu di antara anggota Majelis Waliullah itu adalah Kiai Mojo, pimpinan yang kemudian menjadi guru ya dari sosok Pangeran ya Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo Heru Cokro, Sayyidin Panatagama, Satria Ingalaga, Khalifatur Rasul ing Tanah Jawa. Beliau kakeknya Duta Ceylon Seven. Betul. Ternyata ya guys, tapi disclaimer dulu, mungkin Bank Indonesia yang sekarang sudah beda dengan yang satu tuh ya. Gitu. Ini sejarahnya guys, sejarah kadang menyakitkan, tapi memang ini faktanya, gitu ya. Catatan lagi nih Mas. Apa tuh? Jadi setelah ya terjadinya perang Diponegoro, perang Padri yang menguras kas keuangan negara, bagaimana keberadaan dari The Java Bank? Maka kemudian kebijakan dari para elit tadi menentukan kebijakan bagaimana kemudian kas keuangan negara kolonial dan kas keuangan negara induknya di Eropa itu kemudian bisa terisi kembali. Makanya kemudian berikutnya Gubernur Jenderal Van den Bosch ini kemudian menelurkan apa yang disebut sebagai kebijakan, tapi sebenarnya bukan kebijakan Mas, tapi ini merupakan kelicikan kolonial, kejahatan kolonial, yaitu apa? Membebankan kepada kalangan bumi putra dengan apa yang dikenal sebagai culture stelsel, sistem tanam paksa. Oh, itu yang kita baca. Untuk apa? Untuk mengembalikan kas keuangan agar gemuk kembali. Itu maksudnya culture stelsel. Makanya kalau kita perhatikan nih Mas, kenapa kalau kita ada istilah lo suka ngebos ya jadi pimpinan, itu mengacu kepada siapa yang menjadi gubernur jenderal kolonial pada waktu itu, Van den Bosch. Ngebos, gue gitu punya kekuasaan, punya kekuatan untuk memaksa. Bosi ini. Aduh, itu istilahnya masuk semua itu ya. Jadi orang kalau ngebosi gitu ya, gara-gara ini Van den Bosch ini nih. Nah sekarang kalau kita lihat ya, apa hubungannya sebenarnya
itu kan yang bikin New World Order itu kan Freemason. Yang jajah kita Belanda. Yang jajah kita Freemason atau Belanda sebenarnya? Iya. Jadi Gitu. gini Mas. Pada saat dimana ya penjelajah asing ya negeri yang masuk ke negeri kita dari Belanda ya, yaitu sosok ya The Houtman Brother, baik itu Cornelis de Houtman dan juga Frederik de Houtman. Hotman Paris nggak ikut? Hotman Paris nggak ikut? Jadi Cornelis de Houtman dan juga Frederik de Houtman ini ketika datang ke wilayah kota pelabuhan Karangantu di wilayah Wantat Pasisir untuk berniaga. Ya, bahkan bukan berniaga, tapi bawa bedil, bawa meriam, ya, memaksakan untuk memonopoli perniagaan. Dan ternyata, ya, mereka bukanlah pihak pertama yang datang berniaga dengan pemaksaan tadi ke negeri kita. Tapi yang pertama kali datang ke negeri kita ini adalah dari kalangan orang-orang Portugis. Yaitu diantaranya adalah Diogo Lopes de Sequeira. Bahkan sebelumnya yang sudah sampai ke wilayah Hindia menemukan jalur rempah-rempah ke arah timur itu adalah Vasco da Gama. Dan mereka melakukan perniagaan penjelajahan lintas samudra itu berdasarkan perjanjian Tordesillas pada sekira Januari tahun 1492 ya, 1494 pasca jatuhnya Imaroh Girnata atau Granada Emirat pada tahun 1492. Dalam perjanjian Tordesillas tadi dikatakan bahwa Dom Sebastião João dari Portugal dengan ya sosok Fernando de Aragon sekaligus juga ya istrinya ya Isabella de Castilla dengan saksi dari Sri Paus yang ada di Vatikan yaitu Paus Alexander itu kemudian membagi dunia menjadi belahan ya bagian barat dan belahan bumi bagian timur. Bagian barat bagi kepentingan Spanyol, bagian timur bagi kepentingan Portugal atau Portugis. Disitulah kemudian ya ada catatan sejarah yang mendokumentasikan perjalanan para penjelajah samudra dari Portugal ini memasuki wilayah perairan di belahan bumi timur, baik itu adalah penjelajahan Vasco da Gama di Hindia sampai penjelajahan dari Diogo Lopes de Sequeira ke wilayah Malaka di Semenanjung Pamalayu. Dan di situ ya penulisannya ini kemudian didokumentasikan ya untuk pemerintahan dari kerajaan Belanda. Dan ini kemudian kita tahu ya bahwasanya pemerintahan itu kemudian didanai oleh kalangan elit. Makanya kemudian penjelajahan orang-orang Belanda yang dapat ya catatan perjalanan tadi dari orang-orang Portugis ya, makanya kemudian Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman itu kemudian menjelajahi samudra sampai ke pelabuhan ya Karangantu di wilayah Wahanten Pasisir. Dari 4 kapalnya gitu ya, 2 ditenggelamkan oleh Pangeran Ratu ya penguasa keempat dari Kesultanan Banten, Pangeran Ratu Abdul Qadir atau Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. 2 ditenggelamkan karena mereka memaksakan kehendak memonopoli perniagaan yang ada di wilayah Wahanten Pasisir. 2-nya lagi selamat dengan membawa ya penuh ya kapal tadi dengan rempah-rempah ya sekaligus juga kayu gaharu, sekaligus juga logam mulia berupa emas dan perak. Begitu tiba di kerajaan Belanda, ya keuntungan dari apa yang mereka dapatkan dari 2 kapalnya saja, keuntungannya saja, bukan kembali kepada modalnya, keuntungannya saja mereka bisa ya membangun 60 kapal niaga yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada kapal yang berangkat sebelumnya ke wilayah Banten. Saking untungnya. Berarti kaya banget Indonesia nih. Kaya banget. Kalau sekarang dibawa keluarnya nggak usah pakai begitu, gampang banget. Jadi gini, Mas, kalau diistilahkan ya, segenggam ya rempah-rempah itu lebih ya mahal daripada segenggam emas. Kita sebenarnya berarti negara kaya atau orang-orang kaya yang diframekan seolah miskin. Berarti sebenarnya kaya banget ini Indonesia. Kaya banget. Dulu dengan perjuangan para pejuang menjaga agar nggak dirampok, tetap ke bawah, mereka tetap untung. Kalau sekarang asetnya ini dikasih langsung sama orang Indonesia. Betul. Ini bawa aja bawa. Dengan adanya perjanjian, tidak harus dengan bedil kan? Dengan perjanjian terjajah jadi. Iya, betul. Secara dan dijebak dengan penanaman modal kan.
Modal yang itu riba. Nah, itu dia. Jadi mereka kasih modal bukan pakai duit dia, keuntungannya dibawa semua. Para pelakunya terkunci dengan perjanjian. Betul. Wah, sebenarnya ini kenapa syariat Islam itu tidak cocok untuk para penjajah ya begitu? Betul. Bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan? Jadi cara nggak langsung melihat syariat Islam yang kemudian mulai menyebar di dunia, di Eropa udah mulai terpapar gitu ya. Mereka ngerasa mungkin ini bisa aja saya salah nih. Yeah. Merasa bagaimana mereka bisa ngambil keuntungan kalau gitu? Bagaimana mereka bisa mengendalikan? Bagaimana mereka bisa menguasai kalau masih pakai syariat Islam? Yeah. Maka yang menjadi proyek mereka untuk dijatuhkan adalah tentu Utsmani dong. Iya, betul. Makanya Mas perhatikan Mas, hanya berjarak 3 tahun saja dari tahun 1717 ketika ya para Masoniah dunia itu berhimpun di kota London untuk merancang apa yang disebut sebagai The New World Order atau Novus Ordo Seclorum. Hanya berjarak 3 tahun, tahun 1720 sudah berdiri Logi ya Orient yang ada di kota Konstantinopel untuk menginfiltrasi Utsmaniyah. Sekaligus juga merencanakan terkait dengan upaya agar Utsmani terjebak dengan utang. Utsmani akhirnya kemudian mengadopsi sekularisme dan padanya Utsmaniyah kolaps dan akhirnya diruntuhkan. Kolaps dengan utang juga. Betul. Dijebak dengan utang. Jadi negara kita kalau dijebak dengan utang jangan-jangan masuk konsep itu juga. Betul. Ngeri juga teman-teman ya. Padahal itulah dia. Memang para pemikir-pemikir ini mereka memikirkan cara menguasain dunia dan mereka istiqomah ngerjainnya. Dari tahun 17 sampai sekarang masih ngejalanin itu. Sedangkan umat muslim ini nggak bersatu. Dibuat ribut sendiri kali ya. Betul. Bahkan ini Mas, ada hal yang perlu kemudian kita ketahui ya. Pada saat di mana Utsmaniyah sedang kuat-kuatnya di masa kepemimpinan dari Sultan yang ke-10 atau yang kita ketahui sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yafu Sultan Selim Al-Awwal ya, bin Bayazid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed bin Murad As-Sani bin ya Mehmed Chalebi bin Bayazid Yildirim bin Murad Khudavendigar bin Orhan Ghazi bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutal Misoglu, penguasa ke-10 Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah yang kedua. Ketika bertahta pada tahun 1520 hingga wilayah kuasanya sampai ke wilayah Aceh. Nah, itu dikatakan bahwa ya ada sesuatu yang luar biasa di wilayah Eropa. Pada saat dimana ya di situ ada publikasi yang ini ya terbit di ya kegelapan, layaknya pasar-pasar gelap lah. Itu buku yang kemudian dikenal sebagai The Prince atau Il Principe yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli yang memunculkan istilah politik Machiavellism. Politik menghalalkan segala cara. Dan luar biasanya di buku tadi ya disebutkan bagaimana upaya sosok pemimpin, penguasa, sang pangeran, putra mahkota, pewaris kekuasaan bisa menjadi penguasa sesungguhnya. Di situ kemudian diungkap ya ada 2 kekuasaan imperium dunia yang itu kemudian bisa ditaklukkan dan dikuasai. Bagaimana caranya itu dirumuskan di situ, yaitu apa? Dengan politik menghalalkan segala cara. Yang disebut contohnya adalah Turk Empire, Imperium Turki. Apa yang dimaksud Utsmaniyah? Yang kedua, French Empire, Kekaisaran Prancis. Makanya 2 kekuasaan tadi, satu mewakili pihak Islam, satu mewakili Kristendom Eropa dengan dogma Gereja Latin Katolik. 2 kekuasaan itu mutlak harus dimiliki untuk diruntuhkan agar sosok sang pangeran itu menjadi penguasa dunia. Makanya perhatikan oleh kita Mas, ya. Setelah ya keberadaan ya negara Masoniah prototipe yang sudah terbentuk di Amerika, maka upaya berikutnya setelah Inggris dikuasai oleh kalangan Masoniah dengan keberadaan dari ya Green Lodge in ya England yang ada di kota London tadi, mereka merancang upaya untuk menaklukkan kekaisaran Prancis sebelum akhirnya mereka menaklukkan kekuasaan Islam Utsmaniyah dengan Prancis adanya dulu. betul
dengan adanya revolusi Prancis. Padahal saya habis menyimak ini sebuah obrolan bahwa revolusi Prancis itu Renaissance pemodernan lah ya, pemodernan Prancis itu mereka meniru apa yang dibawa oleh Ibnu Sina sama Ibnu Rusdi gitu. Jadi sebenarnya kemodernan Eropa itu juga wasilah dari ilmu Muslim. Ya, tidak bisa dinafikan. Nggak bisa dinafikan itu. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang ya kita sebut aja ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menafikan berkenaan dengan aturan main syariat, ketundukan dan kepatuhan, ketaatan. Ya, mereka mengambil berkenaan dengan ilmu pengetahuannya. Mereka mengambil berkenaan dengan imbas dari ilmu pengetahuan yang kemudian membentuk peradaban. Mereka ambil semua. Tapi berkenaan dengan konsep teologinya mereka tidak mengambil. Jadi pantas aja ya ketika Iqra Bismi Rabbikal ketika pinter harus yang berurusan dengan Rob. Betul. Jadi Robnya dilangin. Betul. Mereka ngambil kepintarannya, teknologinya dan menghilangkan ketuhanannya. Betul. Keallahannya ya. Betul. Dan mereka ciptakan tuhan-tuhan sendiri. Betul. Nah, ini makin kelihatan titik simpulnya nih guys. Kenapa kita tarik dulu ke sana biar kita tahu nih. Apakah kita termasuk dalam agenda itu atau tidak? Makanya kalau kita membincangkan berkenaan dengan kemerdekaannya, kemerdekaan dalam Islam khas, Mas. Apa tuh? Sebagaimana kemudian kita menyatakan bahwa ketika kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, katakanlah sesungguhnya salat kami ini, ibadah kami ini, hewan-hewan yang kami sembelih, bahkan hidup dan mati kami, hidup dan mati kami tiada lain dan tiada bukan terkecuali untukmu Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Makanya Quran surat Az-Zariyat 56 jelas sekali di situ. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada kami sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Itu makna kemerdekaan. Pertanyaan bagi kita saat ini, kaum muslim merdeka enggak? Menunjukkan aktualisasinya sebagai isyhadu bi anna muslim. Perhatikanlah oleh kalian bahwa aku adalah sosok muslim, orang yang berserah diri untuk taat kepada Allah. Oke lah, kita beribadah dalam makna ritual atau sholat, tapi dalam muamalah ukubat justru ikut syarat-syarat yang kemudian diberikan ataupun ditanamkan dipaksakan oleh elit global tadi, Mas. Jadi politik, ekonomi, Ipolexotbus itu sebenarnya nggak merdeka. Iya. Kalau misalnya merdeka dalam rangka beribadah, semua yang kita lakukan ibadah sebenarnya kan. Bekerja ibadah, bekerja di perpolitikan pun ibadah. Betul. Misalnya di finansial pun ibadah. Betul. Tapi ternyata ibadah kita bukan ibadah yang diatur oleh Allah, tapi juga ibadah yang harus nurut dengan elit. Begitu kan jadinya. Betul. Jadi tapi tipis banget memang cara memutarnya ya, ibaratnya secara narasi bahwa kan merdeka yang dimaksud adalah kan gampang sholat itu kan. Iya, betul. Yang diarahkan ke situ kan. Makanya kalau nggak salah saya pernah dengar bahwa di masa-masa perpolitikan dulu orang Islam itu nggak boleh ngomongin politik, nggak boleh ngomongin ekonomi. Orang Islam cuma ngomongin udah akhirat aja, ibadah doang. Itu berarti asasnya yang itu. Betul. Makanya apa yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda melalui advisor kolonial pada waktu itu, yaitu Christian Snoekoeronje. Ini kemudian menyatakan kepada Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heut, kemudian berikutnya Gubernur Jenderal Frederick Willem Edinburgh gitu di Batavia, advisor pemerintah kolonial pada waktu itu, Huronje itu kemudian memberikan nasihat, memberikan usulan kepada gubernur jenderal, penguasa yang ada di Hindia Belanda di Batavia. Nasihatnya apa? Berkenaan dengan masa ritual, ibadah yang sifatnya private, itu sesuatu yang kemudian diperkenankan. Silahkan, monggo. Enggak usah dilarang, enggak usah dihambat. Bahkan jika mereka menuntut dibangun rumah ibadah untuk kepentingan peribadatan mereka, silahkan difasilitasi. Namun kalau mereka sudah mulai beranjak dalam bidang ekonomi, maka mutlak harus diwaspadai. Karena ketika mereka kuat secara ekonomi,
mereka akan memodali berkenaan dengan bentuk perlawanan dan penentangan bahkan pemberontakan. Dan hal yang terkait dengan urusan politik, pengaturan urusan manusia, terkait dengan kebijakan, terkait dengan pengaturan, terkait dengan hukum, maka mutlak harus dicerabut sehabis-habisnya, jangan pernah ada sisanya. Itu advisor pemerintah kolonial yang diberikan kepada gubernur jenderal, dan itu kemudian dipraktekkan oleh mereka. Ngeri ya. Berarti ini bukan cuma di Indonesia ya? Yeah. Atau di semua dunia dijalankan kayak gini kan? Iya, ketika kalangan kolonialis imperialis ini kemudian mulai menguasai berbagai pelosok negeri. Sebagaimana apa yang telah disepakati perjanjian di wilayah Eropa yang kemudian sudah dikendalikan semenjak apa yang kita ketahui sebagai secret meeting tahun 1717 tadi. Makanya perhatikan juga pernyataan dari penguasa Islam yang ke-39 atau Khalifah kaum muslim ke-25 di Istanbul, yaitu Sultan Abdul Hamid Aslani, yang kemudian beliau menyatakan ketika memberikan gambaran para penguasa dunia itu kemudian dikendalikan dari London. Dan ketika Perdana Menteri Tahsin Pasha bertanya, apakah pemimpin yang dimaksud adalah Ratu Inggris Victoria apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid? Beliau mengatakan, jangan sebut dia adalah pemimpin, jangan sebut dia adalah ratu, karena sesungguhnya dia telah dikendalikan. Kenapa Sultan Abdul Hamid yang kedua itu mengetahui itu semua? Karena kakaknya Sultan Murad yang kelima, yang hanya bertahta berkuasa 3 bulan saja, 3 sampai 6 bulan saja begitu ya. Karena jiwanya terguncang akibat tekanan internasional, karena dia terjebak dengan Masuniyah. Karena dia direkrut semenjak kepemimpinan dari pamannya dan juga ayahandanya Sultan Abdul Aziz dan Sultan Abdul Majid Al-Awwal, yang pada waktu itu ketika Sultan Abdul Aziz mengajak para sahzade, yaitu di antara sahzade Murad kelima, sahzade Abdul Hamid yang kedua, pada saat dimana sahzade Murad yang kelima waktu itu menjadi putra mahkota datang ke Inggris, disambut dengan antusias oleh Ratu Victoria, sedangkan Abdul Hamid tidak. Ketika tiba di Paris, disambut dengan sedemikian antusias oleh Napoleon Bonaparte yang ketiga, Kaisar Prancis pada waktu itu, karena mereka sama-sama Mason. Dan bahkan pewaris tahta di Utsmaniyah terjebak dengan Masuniyah, Mas. Sangat kuatnya infiltrasi yang dilakukan oleh mereka. Untuk apa? Menjadikan Utsmaniyah pada ini kemudian sekuler, bahkan dilikuidasi. Makanya di ujung-ujung itu udah sekuler kan? Betul. Nah ini berarti relate dengan Inggris itu kan kayak semacam central thinkernya untuk kegiatan ini. Saya pernah dengar juga waktu Lawrence ngajakin bangsa-bangsa Arab untuk memberontak pada Turki. Jadi Liga Arab nih, negara Arab yang tadinya di bawah Ottoman diminta untuk memberontak kepada Turki. Ada pemuka agama, saya nggak mau nyebut alirannya, Pak. Ada pemuka agama di Arab ini, pokoknya Jazirah Arab, yang mengatakan tidak ada jihad selain berdiri bersama Inggris. Itu beneran? Di antaranya memang begitu. Bahkan gini, Mas, slogan propaganda atau pengopinian yang dilakukan oleh media-media yang ada di wilayah Arab pada waktu itu, seperti misalkan media Al-Watan atau Bangsa, kemudian media Al-Jinan. Satu di antara pelopor dan pendananya adalah Butros Al-Bustami. Dan Butros Al-Bustami itu kalau mengacu kepada teologi keagamanya, dia Kristen Maronit Lebanon. Namun dia kemudian bergerak dalam pergerakan anak-anak muda Arab. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa bangsa Arab itu memiliki kemuliaan atau Arabism, Pan-Arabism. Bahkan kemudian slogan propaganda di media Al-Jinan dan Al-Watannya itu apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu atau patriotisme itu bagian dari keimanan. Itu slogan propaganda, itu bukan hadis. Bahkan ada dikutip dalam silsilah hadis dhaif wal maudhu, itu maudhu, palsu, nggak ada rujukannya dalam kitab-kitab supaya ada fanatisme terhadap negara yang kemudian menganggap ini bagian dari iman. Dan di sisi lain negara itu adalah bentukan kolonialisasi yang dikolonikan di bawah kekuasaan elit.
Makin nyambung nih, makin nyambung. Jadi ini Liga Arab. Jadi mereka tuh bisa masuk lewat pemuka agama, pemangku kebijakan yang kemudian mempengaruhi Arab untuk sama-sama berdiri bersama Inggris memberontak terhadap Kesultanan Islam Turki. Kalau mereka menang, mereka masing-masing dikasih wilayah kekuasaan, jadi raja di tempat masing-masing. Jadi raja, dikoloni-kolonikan, dan mereka punya nasionalisme untuk melawan Turki karena ini nation gua nih, nasional gua. Udah dikasih kerajaan, memerintah di bawah order mereka, makanya sampai sekarang mau Palestina gimana mereka nggak berontak. Iya, betul. Karena mereka adalah kaki tangannya. Betul. Nyambung. Makanya dalam kitab Inqadhu Filistin dikatakan bahwa keberadaan entitas Zionis di Palestina ini adalah laksana bayang-bayang dari negeri-negeri atau negara-negara yang ada di sekitarnya. Kalau negeri-negeri yang ada di sekitarnya yang dalam bentuk nation state atau negara atas dasar kebangsaan itu tidak ada, maka sesungguhnya bayang-bayangnya pun nggak ada.